Hai guys, kami dari kelompok 7. So, we're gonna do make a LAN kabel tutorial. Jadi, sebelum kita masuk ke tutorial kabelnya, pembuatan kabelnya, kita mengenal dulu sejarah kabelan itu seperti apa sih kabelan itu, jenis-jenis kabelan itu seperti apa, kekurangan dan kelebihan kabelan itu apa, lalu kita masuk di pembuatan kabelnya. Oke, jadi kita next ke sejarahnya dulu. Jadi, sejarah kabelan atau local area network dimulai pada tahun 1970-an ketika Robert Metaverse dan timnya di Xerox PARTS mengembangkan Ethernet yang merupakan protokol komunikasi untuk jaringan lokal. Lalu pada tahun 1980-an, standar Ethernet mulai berkembang dan diadopsi secara luas oleh industri komputer. Kemudian pada tahun 1990-an, teknologi LAN nirkabel atau Wi-Fi mulai berkembang. Tetapi kabel LAN masih digunakan secara luas karena kestabilan dan keamanannya. Oleh karena itu, hingga saat ini kabel LAN masih digunakan dalam banyak lingkungan, terutama pada lingkungan kecepatan dalam lingkungan bisnis dan industri yang memerlukan kecepatan dan keandalan yang tinggi dalam mentransfer data lokal. Sehingga seiring dengan perkembangan teknologi, kabel LAN terus mengalami inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan komunikasi data yang semakin kompleks dan cepat. Jadi kita masuk di jenis-jenis kabelan. Yang pertama itu ada kabel UTP. Kabel UTP itu merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kawat yang diisolasi dan dijalin bersama. Lalu kabel UTP ini tersedia dalam beberapa kategori seperti Cat5, Cat6, dan Cat7 dengan masing-masing kategori yang memiliki kecepatan dan jarak transmisinya yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu merupakan jenis kabel yang digunakan dalam jaringan Ethernet awal. Kabel ini terdiri dari sebuah inti tembaga juga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan lapisan penutup. Kabel koaksial ini juga memiliki kecepatan transmisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel UTP. Namun masih digunakan dalam beberapa aplikasi-aplikasi khusus. Lalu yang ketiga itu kabel serat optik. Kabel serat optik itu merupakan jenis kabel yang menggunakan serat sebagai media transmisi datanya. Serat optik ini terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus yang memungkinkan cahaya untuk melewati serat dengan sangat sedikit kerugian. Kabel serat optik juga memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan keandalan yang tinggi, namun harganya lebih mahal dibanding dengan kabel UTP. Next. Jadi kabelan mempunyai kelebihan. Yang pertama itu adalah mempunyai kecepatan yang tinggi. Kabelan dapat mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi sehingga memungkinkan pengguna aplikasi dan layanan membutuhkan bandwidth yang besar. Yang kedua, ada keandalan yang tinggi. Kabelan memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena tidak mau terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik atau intervensi dari perangkat yang lain. Dan ketiga itu adalah jarak transmisi. Transmisi yang jauh. Beberapa jenis kabel LAN seperti kabel straight, optik dapat mentransmisikan data dalam jarak yang sangat jauh tanpa mengalami penurunan kualitas yang sinyal. Lalu kekurangan kabel LAN itu mempunyai biaya yang beberapa jenis kabel LAN, terutama kabel serat optik memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kabel UTP atau kabel koneksial. Lalu selanjutnya ada pemasangan yang rumit. Pemasangan kabel LAN, terutama kabel serat optik, membutuhkan keahlian khusus dan peralatan yang khusus untuk melakukan penyambungan serat optik. So guys, ini alat dan bahan yang kita siapkan untuk membuat kabel LAN. Jadi alat yang pertama yang kelompok kami siapkan itu ada tang krimping. Tang krimping ini merupakan alat paling utama dalam proses instalasi jaringan internet, di mana alat ini berfungsi untuk memasang konektor RJ45 dengan kabel. Lalu alat kedua yang kita siapkan itu ada gunting kabel LAN. Kegunaannya itu untuk memotong bagian kulit luar dari kabel. Lalu alat ketiga yang kita siapkan itu ada LAN tester.
LAN tester itu merupakan alat yang digunakan untuk mengetes atau menguji kabel UTP yang telah terpasang, apakah telah bekerja secara normal dan lancar atau belum. Lalu, alat ini terdapat sekitar 8 lampu sebagai indikatornya. Setiap lampu dapat menandakan apakah konektor RJ45 ini telah terpasang secara baik atau belum berfungsi secara sempurna. Kabel UTP ini memiliki fungsi sebagai media penghubung jaringan antara device yang kemudian akan diberi akses terhadap internet. Lalu, bahan terakhir yang kelompok kami siapkan itu ada konektor RJ45. Konektor ini memiliki fungsi untuk menghubungkan atau menyambungkan perangkat yang dialiri akses internet dan kabel UTP. Dengan begitu, dapat dikatakan jaringan yang dibuat telah terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya, kita melangkah ke cara pembuatannya. Yang pertama-tama, kita ambil kabel UTP dan alat pengupas kabel. Lalu, kita kupas terlebih dahulu ujung kabel menggunakan alat pengupas kabel sekitar kurang lebih dari 2 cm, sampai kabel di dalamnya terlihat, dan ingat, jangan sampai kabel di dalamnya ikut terpotong ya. Setelah itu, kita susun kabel-kabel tersebut berdasarkan warna seperti orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Setelah itu, kita susun kabel-kabel tersebut berdasarkan warna seperti orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah kabel telah tersusun berdasarkan warna-warnanya, kita potong sedikit ujung kabel agar ujung kabel lurus dan panjangnya sama rata. Setelah panjang ujung kabel sama rata, ambil konektor RJ45. Masukkan kabel-kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam konektor. Dan ingat, sesuaikan dengan urutan warna kabelnya ya. Selanjutnya, jepit RJ45 menggunakan tang crimping hingga menghasilkan bunyi klik. Selanjutnya, apabila sudah dijepit, tampilannya akan seperti ini. Untuk pemasangan kabel cross, langkah-langkahnya sama dengan pemasangan kabel strike. Hanya saja, perbedaannya terdapat pada susunan warna, di mana susunan warnanya yaitu orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih, dan coklat. Apabila sudah dijepit, tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai menyusun kabel UTP, coba tes menggunakan LAN tester dan masukkan ujung kabel ke alat tersebut. Setelah itu, nyalakan LAN tester yang tersambung dengan kabel UTP.
Apabila lampu LED yang pada LAN tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti tandanya kabel tersebut telah sukses.